Sehingga pikiran saya, kenapa ya negara yang begini kaya kok tidak dikelola dengan baik? Karena kalau dikelola dengan baik kan rakyat ini akan makmur lah, akan dapat bagian yang cukup banyak untuk tidak menderita. Sehingga apa yang sering dikatakan oleh Pak Prabowo itu, saya tidak rela kalau ada orang umur 70 tahun masih narik becak. Saya tidak rela orang masih cari makan di sampah-sampah, masih apa gitu. Nah, semestinya pemahaman seperti itu bisa di follow up di dalam ketatapemerintaahan. Pengelolaan sumber daya ekonomi negara, terutama penegakan hukum, karena itu yang paling berpengaruh. Saya selalu mengatakan, kenapa kita ini secara ekonomi kayak begini? Ambruk sih enggak, tetapi tidak imbang kan? Tidak imbang. Gini rasionya terlalu jauh gitu. Terlebar. Dan yang menikmati kekayaan yang begitu besar itu hanya sedikit orang gitu. Kenapa tidak diatur dengan sebaik-baiknya? Dan itu bisa sebenarnya kalau kita mau melaksanakan itu secara bersama-sama. Tegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, karena selalu saya mengutip bahwa aset terbesar dari kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang itu hanya hukum yang terbesar. Kekayaan alam yang begitu banyak ini hanya 23% aset bagi kemajuan. 44% itu adalah hukum. Anda sekaya apapun, kalau hukumnya Anda jalan, Anda akan ambruk. Suatu negara, dimanapun, hanya begitu. Nah, oleh sebab itu negara-negara yang tadi disebut oleh Pak Haq, seperti New Zealand dan sebagainya, itu kan ketat tuh penegakan hukumnya. Saya juga pernah ke Taiwan, gitu kan ketat sekali anunya ya. Ketertiban orang di jalan-jalan, di hotel-hotel gitu. Nah, di negara-negara yang indeks persepsi korupsinya bagus itu, sebenarnya itu kan hukumnya bagus dan ekonominya lalu menjadi bagus juga. Nah, oleh sebab itu ya empati terhadap kehidupan masyarakat, karena saya merasa dulu saya berangkat dari orang yang melarat juga gitu. Sehingga merasakan situasi itu, merasakan situasi itu, ya. Kampung saya orang melarat, miskin semua, tapi kekompakan ya untuk saling memberi, saling membantu dan sebagainya, itu saling berempati lah, itu tumbuh dan itu dibawa terus sampai saya belajar ya apa sih gunanya ini semua gitu. Kalau tidak untuk mereka ini kan milik mereka juga. Jadi terdorong oleh itu ya. Terdorong oleh itu. Oleh suasana itu. Sehingga saya ya marah juga, seperti kemarahan Pak Prabowo. Kamu jangan main-main negara ini, akan ku kejar kau sampai kemanapun. Kemarahan saya sama seperti itu. Karena tumbuh dari lingkungan di mana masyarakat yang tertindas itu banyak sekali.